Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan kepada pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Alhamdulillah, pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, bertemu kembali pada kesempatan pagi hari ini dalam program kajian ilmiah Tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, yang insyaAllah pada kesempatan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan di surah Al-Baqarah ayat 203 sampai 206 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Abu Ja'far Cecep Rahmat LC-MAG Hafizahullahu Ta'ala. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, kami mengajak kepada Anda di segmen yang kedua nanti untuk bisa berinteraktif melalui telepon secara langsung di nomor 0811 900 7912 atau bisa menghubungi pesan singkat di nomor 0811 900 7913. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita pada pagi hari ini, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum sekarang, Ustadz? Alhamdulillah, kullu alama yuram. Semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, dan semoga antum juga dan seluruh kru serta seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin, jazakumullahu khairan. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan pertemuan kita pada pagi hari ini. Langsung saja kepada Ustadz, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, nikmat agama maupun nikmat dunia. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang istiqomah di atas sunnah-sunnahnya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, berjumpa kembali di pagi hari yang berbahagia ini dalam acara kajian Tafsir Al-Muyassar yang disusun oleh Kementerian Agama Saudi Arabia. Salah satu juhud para ulama untuk memudahkan kaum muslimin dalam memahami kitabullah, memahami Al-Quran dengan metode yang sangat mudah, yang ringkas dan mudah dipahami. Dan alhamdulillah kitab tersebut sudah diterjemahkan, bisa didapatkan di toko-toko buku terdekat. Namun setidaknya minimal para pemirsa sekalian sudah menyiapkan mushafnya atau Al-Quran terjemahnya
ya, dan membuka ayat yang akan kita bahas. Surat Al-Baqarah ayat 203 hingga 206 insyaallah taala. Bapak Ibu, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, metode tafsir atau kajian tafsir yang kita lakukan ini adalah termasuk tafsir ijmali, yaitu pemaparan secara global dan umum yang berupaya untuk memahami ayat tersebut ya tanpa menyebutkan sisi-sisi yang sangat banyak dalam tafsir. Baik itu sisi kebahasaan, sisi akidah, fikih secara mendetail. Oleh karena itu, ya, maka jika ada yang ingin mendalami tentang suatu hukum permasalahan, maka kembali merujuk kepada pembahasannya. Seperti pembahasan tentang haji yang sudah kita bahas di ayat-ayat sebelumnya, dan akan kita singgung juga di kesempatan ini. Maka jika Bapak Ibu ingin mendalaminya, segera membuka kitab fikih yang berkaitan dengan haji, atau menghadiri kajian atau daurah khusus tentang manasik haji, yang tentunya itu membutuhkan waktu, ya, yang tidak sebentar. Baik, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 203 setelah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Faman ta'ajjala fi yawmayn fala itsma 'alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma 'alaihi liman ittaqa wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun." Dan berzikirlah dengan menyebut Allah dalam beberapa hari yang berbilang. Barang siapa yang ingin cepat berangkat dari Mina sesudah 2 hari, maka tiada dosa baginya. Dan barang siapa yang ingin menangguhkan keberangkatannya dari 2 hari itu, maka tidak ada dosa pula baginya. Bagi orang yang bertakwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Dan ketahuilah bahwa kamu akan dikumpulkan kepadanya. Para pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat di ayat-ayat sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan saat ibadah haji. Ya. Demikian juga apa yang dilakukan setelah haji, Allah ingatkan di dalam ayat ini. Yaitu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar, dan berzikirlah kepada Allah dengan tasbih dan takbir. Tasbih, ucapan subhanallah. Takbir, ucapan Allahu Akbar. Pada beberapa hari yang tidak lama, hanya beberapa hari saja, yaitu hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik, tanggal 11, tanggal 12, dan 13 Dzulhijjah. Ya. 3 hari saja. Maka barang siapa ingin bersegera berangkat dan keluar dari Mina, ya, sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Dzulhijjah, karena ada keperluan, ya, ada kebutuhan yang mendesak. Namun sesudah melontar jumroh, selesai, ya, amalan-amalan ibadah haji, diantaranya melontar jumroh, maka tidak ada dosa atas dirinya. Artinya tidak mengapa bertolak dari Mina tanggal 12. Ya, sebelum terbenam.
Karena kalau terbenam berarti masuk tanggal 13. Hari dalam Hijriyah itu dimulai dengan terbenamnya matahari. Ya, berbeda dengan Qamariyah. Qamariyah dengan terbit matahari. Atau mungkin lebih tepatnya pukul ya 00 lebih 1 menit itu sudah masuk hitungan hari di Qamariyah. Tetapi di Hijriyah saat matahari terbenam maka mulailah saat itu masuk ke dalam hari berikutnya. Jadi sebelum matahari terbenam pada tanggal 12 Dzulhijjah, karena ada satu keperluan, ya, selama dia sudah selesai melontar jumrah maka tidak ada dosa atas dirinya, tidak mengapa dia bertolak dari Mina. Dan barang siapa yang hendak mengakhirkannya, ya, dengan bermalam lagi di Mina sampai melempar jumrah pada tanggal 13 Dzulhijjah, juga sama, maka tidak ada dosa atas dirinya. Ya, bagi orang-orang yang bertakwa dalam ibadah hajinya. Dan disebutkan di sini, menangguhkan keberangkatan itu lebih utama. Mengakhirkannya. Walaupun mempercepat, itu tidak dosa, tidak mengapa. Akan tetapi menangguhkan keberangkatan itu lebih utama, karena merupakan bentuk penambahan bekal dalam ibadah, dan mengikuti perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khudu anni manasikakum." Ya, ambillah dariku cara manasik kalian. Perintah untuk mencontoh beliau. Dan takutlah kepada Allah, wahai orang-orang Islam. Ya, rasakan pengawasannya dalam seluruh perbuatan kalian. Karena orang yang bertakwa kepada Allah tidak dibatasi dengan tempat tertentu atau waktu tertentu, tetapi dimanapun, kapanpun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kau berada. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian kepadanya saja akan dikumpulkan. Ya, setelah kematian. Untuk apa dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Untuk menghadapi perhitungan amal dan pembalasannya. Bahwa orang yang meninggal dunia, ya, tidak dibiarkan begitu saja. Akan tetapi harus bersiap untuk menghadapi hari perhitungan. Hari dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ayat 203 yang bisa kita ambil pelajaran dari ayat ini. Di antaranya adalah keutamaan zikir di hari-hari yang disebutkan, yaitu hari-hari tasyrik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk berzikir di hari tersebut, walaupun Allah memerintahkan kita berzikir secara umum di setiap waktu. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berzikir kepada Allah di setiap waktu. Akan tetapi di waktu yang disebutkan tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah, khususnya bagi mereka yang beribadah haji, itu lebih ditekankan. Kemudian, pelajaran dari ayat ini juga diperbolehkan ya bagi jamaah haji untuk bersegera atau mengakhirkan. Sehingga tidak ada celah bagi mereka yang bersegera meninggalkan Mina tanggal 12 Dzulhijjah, atau yang mengakhirkan hingga tanggal 13. Dan ini menunjukkan luasnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan
ya dalam syariatnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan. Siapa yang mau tinggal 3 hari dipersilahkan. Siapa yang mau 2 hari saja dipersilahkan. Ya. Kemudian ayat ini menunjukkan bahwa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala hukumnya wajib. Karena diperintahkan oleh Allah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Yaitu ya melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya, meninggalkan segala larangannya. Ya. Karena ilmu. Karena mengetahui bahwa itu adalah perintah Allah. Dan niatnya untuk mengharap pahala, balasan dari Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, ya, juga karena ilmu. Karena takut akan azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, itu ketakwaan. Ayat ini juga menunjukkan penetapan adanya hari kebangkitan. Hari manusia seluruhnya dari awal sampai akhir dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikhitan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan auratan ghurla." Manusia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki. Yang menunjukkan ya hilangnya kemegahan, ya hilangnya kepedulian terhadap diri sendiri, tidak beralas kaki tidak mengapa. Uratan, tidak berpakaian. Saking dahsyatnya hari itu sehingga tidak peduli lagi dengan auratnya, tidak peduli lagi dengan rasa malunya. Gurla dan tidak dikhitan. Manusia akan dikumpulkan. Mereka ya akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang mereka ucapkan, terhadap apa yang mereka lakukan selama di dunia. Maka janganlah kita mengira ucapan kita ini tidak akan dibalas. Jari jemari, tulisan-tulisan tidak akan dibalas oleh Allah. Jangan mengira demikian. Jangan juga kita mengira setiap perbuatan yang kita lakukan, menyakiti orang lain, menzalimi orang lain, tidak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Pasti akan dibalas semuanya. Kemudian ayat ini menunjukkan ya disandingkannya antara nasihat dengan peringatan. Yang disebut dengan targhib dan tarhib. Targhib itu dengan dorongan motivasi, janji-janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan tarhib adalah peringatan akan azab dan siksa Allah. Maka ketika manusia mengetahui bahwasanya mereka akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas setiap ucapan dan perbuatannya, tentu ada dorongan baginya untuk bertakwa kepada Allah, untuk melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Oleh karena itu sangat banyak kita dapati Allah menyandingkan keimanan kepada Allah dengan keimanan kepada akhir. Demikian juga Rasulullah SAW, ya, karena keimanan kepada hari akhir akan menjadi pendorong yang sangat kuat untuk beramal. Orang yang tidak beriman kepada hari kiamat, hari akhir, akan malas untuk beramal, akan berbuat semaunya, seakan-akan hidup ini hanya di dunia saja atau selamanya, ya tanpa dibalas, naudzubillah. Ini ayat 203 yang menutup ya pembahasan tentang ibadah haji di ya bagian ini. Namun kita lihat ya, walaupun ayat yang kita bahas berkaitan dengan ibadah tertentu di sini dan beberapa ayat sebelumnya ibadah haji, namun Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kita untuk bertakwa, mengingatkan kita untuk berbekal
menuju hari akhir. Karena seluruh ibadah, baik itu sholat, zakat, puasa, haji, dan lain sebagainya, ya, ditujukan sebagai perbekalan kita menuju hari akhir. Dan wujud ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang tidak didasari ketakwaan tidak akan diterima. Karena ibadah akan diterima jika dia melaksanakannya ikhlas karena Allah dan mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat selanjutnya, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Sangat baik sekali kalau para pemirsa sekalian, ya, mencatat, menyediakan alat tulis, kemudian mencatat pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari setiap ayat, ya. Kemudian juga mencatat pertanyaan yang mungkin terbesit, ya, dari ayat tersebut sehingga bisa ditanyakan kepada, ya, para asatidzah kita. Baik, ayat 204, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisab. Dan di antara manusia ada orang yang ucapannya tentang kehidupan dunia menarik hatimu dan dipersaksikannya kepada Allah atas kebenaran isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Tentu Bapak Ibu masih ingat ya kajian tafsir di pertemuan sebelumnya di surat Al-Baqarah, ya, ayat 200 dan 201. Allah menceritakan ada dua golongan manusia. Yang golongan manusia ini bisa dinilai atau bisa diketahui dari doa-doa mereka. Golongan yang pertama doanya seperti apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Berikan kami, ya, kebaikan di dunia dan mereka tidak peduli dengan apa yang mereka dapatkan di akhirat. Hanya urusan dunia saja. Golongan yang kedua, Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah. Orang berdoa kepada Allah meminta kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan mereka berdoa agar dijauhkan dari api neraka. Ya, setiap orang dapat bagian. Orang yang harapannya cuma dunia dapat bagian jika Allah menghendaki. Orang yang harapannya dunia dan akhirat, Allah akan berikan dan dapat bagian. Ya, sesuai dengan amalan mereka. Maka di dalam ayat ini dan ayat, ya, beberapa ayat selanjutnya, Allah membagi manusia antara yang beriman dengan sebenarnya dengan orang-orang yang munafik. Orang munafik. Orang yang menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan. Yang sudah ada sejak zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhir, padahal mereka tidak beriman. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka menipu Allah niatnya. Mereka bermaksud menipu Allah dan orang-orang beriman. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Padahal mereka tidak menipu kecuali diri mereka sendiri. Orang-orang munafik ada sejak zaman Rasulullah hingga hari ini, bahkan hingga hari kiamat. Ada orang-orang yang ngakunya Islam, ngakunya beriman, padahal di hatinya berisi dengan kekufuran dan kebencian kepada Islam dan kaum muslimin. Terkadang nampak kebencian mereka dengan lisan-lisan mereka. Terkadang nampak dengan perbuatan mereka. Tapi apa yang mereka sembunyikan di dalam hati dari kebenciannya kepada Islam, kebenciannya kepada kaum muslimin jauh lebih besar.
Ya. Orang-orang munafik. Allah sebutkan ciri-ciri mereka agar kita bisa waspada. Agar tidak menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kita percaya. Teman dekat. Atau pemimpin. Karena mereka tidak menginginkan kecuali keburukan bagi Islam dan kaum muslimin. Namun, tidak perlu khawatir. Allah akan bongkar mereka. Allah akan jadikan kerugian ada di hadapan mereka. Orang-orang beriman tidak tahu. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Allah akan bongkar kebusukan orang-orang munafik tersebut. Bagaimana sifat orang munafik yang Allah sebutkan di dalam ayat ini? Ya. Dan sebagian orang dari orang-orang munafik membuatmu wahai Rasulullah dan juga orang-orang beriman kagum dengan kata-katanya yang bergaya bahasa indah. Memiliki retorika yang mantap dan luar biasa. Dia pandai menyusun kata-kata. Kata-kata yang fasih. Yang diharapkan untuk mencari kesenangan duniawi saja. Ya, bukan di akhirat. Kemudian mereka bersumpah dengan nama Allah. Demi mempersaksikan kecintaannya pada Islam dalam hatinya. Ya. Mereka bersumpah, kami ini seorang muslim, kami ini seorang mukmin, kami cinta Islam, kami bela Islam. Bersumpah demi Allah. Dalam ulah mereka ini terdapat puncak sikap lancang mereka kepada Allah. Padahal dia adalah orang yang amat besar permusuhan dan perlawanannya terhadap Islam dan kaum muslimin. Ya, lihat bagaimana mereka, Allah sebutkan di dalam ayat ini, senantiasa dan selalu memainkan kata-kata yang membuat orang terpukau, terpana, dan terpedaya. Ya. Dalam surat Al-Munafikun, Allah menyebutkan mereka, qalu nashhadu innaka la Rasulullah. Kami bersaksi engkau adalah Rasulullah. Betapa indah ucapan mereka. Tapi Allah bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik itu dusta. Ya, bohong. Maka para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa jangan sekali-kali kita itu tertipu atau mudah tergiur dengan hal-hal yang ya nampak secara zahir saja. Kata-kata yang diucapkan saja, ya penampilan-penampilan yang begitu membuat kita terpana, terpedaya. Ya, penampilannya, ucapannya, bahkan perbuatannya. Jangan sampai kita terpedaya hanya dengan melihat itu semua. Ya. Walaupun bukan berarti kemudian kita selalu berprasangka buruk kepada orang-orang. Tidak demikian maksudnya. Ya, tidak demikian. Karena kita hanya diperintahkan untuk menghukumi yang nampak saja. Bukan urusan kita hati manusia. Akan tetapi kita harus waspada. Jadi berprasangka buruk dengan waspada itu berbeda. Orang yang sudah nampak ciri-ciri kemunafikan harus kita waspadai. Tetapi bukan berarti kita kemudian menuduh setiap orang yang berbuat baik, ini munafik, ini pura-pura, ini ria, ini berbohong dan lain sebagainya. Tidak demikian. Rasulullah SAW bermuamalah dengan orang-orang munafik di Madinah. Jika mereka meminta udzur, Rasulullah dengarkan mereka dan beri udzur mereka.
Kemudian diserahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kita hanya dibolehkan menghukumi sesuatu yang zahir. Sampai jelas perkataan perbuatan mereka merugikan Islam, mencela Islam, maka disinilah kita ya harus berhati-hati dan mewaspadai. Tidak sedikit di antara orang yang mengaku Islam mencela syariat Islam, mencela Allah, mencela Rasulnya, mencela kitabnya, mencela ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah menjadi ciri dari apa yang ada di dalam hati mereka. Mengapa mereka membenci jilbab, misalnya? Ketika muslimah menggunakan hijab mereka, mengapa mereka sindir, mereka nyinyir, mereka cela? Mereka mengaku Islam. Tetapi kenapa mereka menghina dan mencela syariat yang dijalankan oleh seorang muslimah? Ketika seorang laki-laki menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, kenapa harus dicela dan disindir? Ya, ketika kita lihat video beberapa santri atau sekumpulan santri yang menutup telinganya karena ingin fokus menghafalkan Al-Quran, kenapa harus disindir dengan sindiran-sindiran yang tidak pantas? Di mana kecintaannya kepada Islam? Ataukah yang keluar dari lisannya, dari tulisannya itu hanyalah kebencian dan kebencian kepada Islam, kepada orang Islam, kepada perbuatan yang berdasarkan syariat Islam? Ya, kita tidak bisa mengetahui hati orang. Kita hanya menilai dari lisan-lisan dan perbuatan mereka. Apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka tuliskan, menampakkan apa yang ada di dalam hati mereka. Sebagian mereka mengatakan Al-Quran yang Allah turunkan dengan bahasa Arab. Ya, kemudian mereka mencela bahasa Arab tersebut. Yang menunjukkan ketidakcintaannya kepada bahasa Al-Quran. Sampai menyebutkan di antara ciri teroris adalah mereka yang belajar bahasa Arab. Ya, ini bagaimana? Para ulama, para kiai, para santri, ribuan, bahkan jutaan di negeri ini, yang mereka mempelajari bahasa Arab, kemudian dijadikan sebagai, ya, orang yang mempelajari bahasa Arab sebagai ciri teroris. Sama seperti yang lain. Orang yang rajin ke masjid dicurigai sebagai teroris. Orang yang memanjangkan jenggotnya dicurigai sebagai teroris. Orang yang memakai cadarnya dicurigai sebagai teroris. Padahal itu semua syariat. Yang tidak ada hubungannya dengan terorisme dan radikalisme. Tidak ada hubungannya sama sekali. Yang mereka inginkan hanyalah untuk mencela Islam dan syariatnya. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya jangan kita terpedaya dengan ucapan-ucapan yang manis. Karena di balik itu semua terdapat kebencian dari orang-orang munafik ya kepada Islam dan kepada kaum muslimin. Kemudian, pelajaran dari ayat ini adalah isyarat tentang tercelanya perdebatan. Debat kusir yang tidak mencari kebenaran, yang hanya memikirkan siapa yang menang dan kalah. Ya, karena di antara ciri mereka sangat senang sekali berdebat. Ya. Sangat senang sekali dengan kefasihannya untuk mendebat bahkan syariat yang didebatnya. Nauzubillah. Ketika Allah mensyariatkan lidzakari mithlu hadzil unsayain, bagi laki-laki mendapatkan 2 bagian dari wanita, mereka mendebat syariat. Ayat ini tidak relevan, ayat ini tidak adil, Al-Quran sudah tidak pas. Seharusnya laki-laki 1, wanita 1, dengan dalih kesetaraan gender. Berbagai macam argumen mereka keluarkan. Dan tidak jarang mereka mengutip perkataan-perkataan orang-orang kafir untuk mendebat dan menentang syariat.
Ya. Ketika muslimah ingin memakai jilbab, mereka pun mendebatnya. Jilbab itu tidak wajib. Rambut tidak mengapa untuk terlihat. Sampai dijadikan pertanyaan untuk menguji apakah dia berkebangsaan atau tidak. Apakah Anda bersedia melepas jilbab Anda? Pertanyaan untuk seorang muslimah yang sangat konyol sekali. Maka kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, tercelanya perdebatan untuk menentang kebenaran. Kemudian ayat ini juga menunjukkan penetapan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu, termasuk apa yang ada di dalam hati-hati mereka. Oleh karena itu orang-orang munafik sangat ketakutan ketika Al-Quran turun. Mengapa? Khawatir ada ayat turun membongkar mereka, membongkar kebusukan mereka. Karena orang-orang munafik penuh dengan kedustaan dan manipulasi. Ya, tidak ada kejujuran dan ya, kebenaran yang ada yang mereka perjuangkan. Semuanya kepalsuan dan kebohongan. Dan Allah sangat mudah membongkar kebohongan-kebohongan mereka. Cepat atau lambat. Ketika mereka hidup atau setelah mereka meninggal dunia. Karena Allah mengetahui tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang ke-204. Dan kita lanjutkan ayat yang ke-205. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri mereka. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Dan apabila ia berpaling dari kamu, ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, merusak tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan. Orang-orang munafik di depan Rasulullah, di depan orang-orang beriman, manisnya luar biasa sampai membuat kita kagum kepada mereka. Mereka mengaku beriman, mereka mengaku berbuat islah, perbaikan, mereka mengaku begini dan begitu dengan segala macam klaim mereka yang penuh kebohongan dan kedustaan tersebut. Tetapi lihatlah, apabila dia pergi dari sisimu, wahai Rasul, dia bersungguh-sungguh dan penuh semangat di muka bumi untuk melakukan kerusakan padanya. Ya. Kerusakan ada hissi dan maknawi. Menghancurkan tanaman-tanaman milik orang, membunuh hewan dan hewan ternak mereka. Ya. Ini secara hissi. Dan secara maknawi dengan dosa dan maksiat serta kemunafikan yang mereka lakukan. Karena dosa dan maksiat adalah sebab kerusakan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan karena ulah tangan manusia. Ulah tangan manusia dari dosa mereka, maksiat mereka, kemunafikan mereka, kekufuran mereka, kesyirikan mereka menyebabkan kerusakan di daratan dan di lautan. Ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah juga berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau saja sekiranya penduduk negeri itu, masyarakat beriman dan bertakwa kepada Allah, pasti akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami pun menyiksa mereka, menghancurkan mereka, membinasakan mereka dikarenakan apa yang mereka kerjakan. Ya. Padahal wallahu la yuhibbul fasad. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan merusak. Allah tidak menyukai kerusakan di muka bumi. Ini seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah di awal. Ya.
Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Kalau dikatakan kepada mereka jangan berbuat kerusakan di muka bumi, mereka justru ya mengklaim kami ini berbuat baik. Ini untuk kebaikan kita, kebaikan masyarakat, kebaikan bangsa, kebaikan negara. Padahal itu adalah untuk kerusakan dan kehancuran yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Ketika mereka berusaha melegalkan minuman keras yang memabukkan, mereka mengatakan ini untuk kebaikan. Kebaikan perekonomian, kebaikan masyarakat, menggunakan tenaga mereka. Padahal itu sebab kerusakan. Ya, hampir setiap hari kita mendengar orang membunuh, orang berzina, orang menabrak, ya, dan lain sebagainya disebabkan karena mabuk-mabukan. Terbalik akal dan pikiran mereka. Ya, berbuat kerusakan tapi mengklaim berbuat kebaikan, naudzubillah. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya maksiat, dosa adalah sebab kehancuran suatu negeri, sebab kematian hewan-hewan ternak, sebab kekeringan, sebab rusaknya ya keturunan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, semua malapetaka ini hanya bisa dihilangkan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat ini menunjukkan peringatan yang sangat keras dari berbuat kerusakan di muka bumi. Baik kerusakan secara hissi maupun secara maknawi. Dia tidak diperkenankan dalam perang kita memotong pohon-pohon, menghancurkan tempat ibadah, rumah-rumah tanpa ada keperluan. Itu dalam perang, bagaimanakah? Ya, dalam keadaan aman dan damai. Maka mereka-mereka yang melakukan pengeboman di tempat-tempat umum adalah orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, tidak sesuai dengan syariat Islam. Para pelaku teror, baik dengan pengeboman atau dengan pembunuhan, yang menimbulkan ketakutan di kalangan kaum muslimin. Dan herannya banyak dilakukan di negeri-negeri kaum muslimin. Ya, mereka melakukan kerusakan di saat Allah Subhanahu wa taala ya melarang kita untuk berbuat kerusakan. Ayat yang terakhir dari di kesempatan ini, ayat yang ke-206, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qila lahu ittaqillaha akhadathu al-'izzatu bil ism, fahasbuhu jahannam, wala bi'sal mihad." Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah kepada Allah, diingatkan, dinasehati, bertakwalah kepada Allah, maka bangkitlah kesombongannya yang menyebabkannya berbuat dosa. Maka cukuplah balasannya neraka jahanam. Dan sungguh neraka jahanam itu tempat tinggal yang seburuk-buruknya. Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Orang-orang beriman, para ulama, mereka senantiasa amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tidak pernah diam dari kemungkaran. Saat mereka diminta maupun ketika tidak diminta. Maka ketika mereka melihat orang-orang berbuat kerusakan di muka bumi, orang-orang yang berbuat jahat, mereka selalu mengingatkan dan menasehati mereka. Ya. Orang-orang beriman, orang-orang berilmu menasehati mereka. Ittaqillah. Bertakwalah kepada Allah. Ya, apa yang mereka katakan? Dan apabila orang munafik perusak itu dinasehati, dikatakan kepadanya bertakwalah kepada Allah, takutlah akan siksanya, tahanlah dirimu dari berbuat kerusakan di muka bumi, orang munafik tidak akan pernah menerima. Dia tidak menerima, bahkan mereka membawa kesombongan dan sikap kejahiliahan untuk menambah dosa-dosa. Dinasehati bukannya sadar atau memperbaiki, tetapi terus membela kerusakannya, membela kesesatannya, yang membela apa yang sudah diperbuatnya dengan penuh kesombongan. Menganggap ya
dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Karena orang-orang yang menasehatinya dianggap remeh. Ya. Dan ini sangat berat. Ketika seseorang diberikan oleh Allah kekuasaan, jabatan, harta yang banyak, sangat sulit untuk dinasehati. Berbeda dengan orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, cenderung menyadari dan mudah untuk mengikuti. Maka sifat yang buruk adalah ketika orang dinasehati, kemudian dia menentang dan menampakkan kesombongan, serta justru menjadi-jadi setelah dinasehati. Maka cukuplah neraka jahanam balasan baginya. Bagi orang munafik yang tidak mau dinasehati, tidak mau diajak kembali kepada Allah. Dan cukup sebagai siksaan baginya, dan seburuk-buruk tempat tinggal adalah neraka jahanam. Bahkan mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Bukan hanya di neraka, orang-orang munafik itu fid darkil asfal. Di bagian paling bawah, di keraknya api neraka. Orang-orang munafik, mereka di dunia tertawa. Mereka berbangga. Kita sudah sukses menipu orang-orang beriman. Menipu orang-orang Islam. Mereka bangga. Mereka tidak sadar bahwa azab menanti mereka. Neraka jahanam menanti mereka. Jika mereka tidak bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari ayat ini, di antaranya adalah peringatan yang sangat keras bagi mereka-mereka yang tidak suka mendengar nasihat. Bagi mereka yang selalu menolak nasihat. Mengapa? Karena Allah menjadikan hal tersebut sebagai sifat orang munafik. Orang beriman itu, jika dinasehati mereka bersyukur. Mereka berusaha mengambil pelajaran. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Jadi nasihati, mendengar. Tapi orang-orang yang selalu menolak kebenaran dengan penuh kesombongan, sebagaimana kata Rasulullah, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Mereka tidak akan bisa menerima nasihat. Diperintahkan bertakwa tidak mau. Berbuat baik tidak mau. Berhenti dari kejahatan tidak mau. Kemudian pelajaran dari ayat ini, bahwasanya amalan yang dilakukan oleh orang munafik dari menolak kebenaran, berbuat kesombongan adalah sebab dimasukkannya mereka ke dalam neraka jahanam. Yang mana neraka jahanam itu sangat buruk, di mana Allah sebutkan sebagai seburuk-buruk tempat tinggal, tempat kembali. Naudzubillah. Tinggal di rumah kontrakan atau di kosan yang kecil, yang sempit, yang hanya cukup untuk tidur, dan berakhir dengan kematian, kemudian di akhirat masuk surga, itu lebih baik daripada tinggal di rumah yang sangat besar selama di dunia, sangat luas, tetapi tempat kembalinya di neraka jahanam. Naudzubillah. Dan lebih rugi lagi, di dunia tinggal di tempat yang sempit, di akhirat mendapatkan azab di neraka. Naudzubillah. Maka kita berusaha untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal saleh dan menjauhi sifat-sifat kekufuran, kemunafikan agar terhindar dan dijauhkan dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Demikian tafsir kita secara ringkas di kesempatan ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Silakan moderator. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada
kesempatan pertemuan pada hari ini. Insya Allah kita kembali di segmen yang kedua. Kami mengajak ke pemirsa Ahsan TV bagi yang ingin berinteraksi secara langsung bisa menghubungi 081190079112 atau bisa melalui pesan singkat di nomor 081190079113. Baik, kita bacakan pertanyaan yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah. Dalam setiap ayat Al-Quran terkandung faedah yang banyak. Untuk mengetahuinya, ilmu apalagi yang diperlukan selain ilmu tafsir, Ustaz? Syukron. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullahu khairan atas pertanyaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya bahwasanya kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab. Al-Quran ini adalah kitab, ya, yang kami turunkan padamu, wahai Rasulullah, mubarak, yang penuh dengan keberkahan. Untuk apa? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Ya, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya. Bagaimana mentadaburi ayat? Tadabbur adalah ya memperhatikan lafaz agar kita bisa sampai kepada makna. Agar bisa sampai kepada maknanya. Ketika kita mempelajari lafaz-lafaz ayat Al-Qur'an, kemudian kita paham maknanya dan memahami makna tersebut, ya, kita bisa menggali daripada tafsir bil ma'thur yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau para sahabatnya atau tabiin, ya, atau tabiut tabiin, ya, kita bisa mengambil pelajaran ketika kita paham. Nah, pelajaran tersebut, ya, bisa kita dapatkan daripada perkataan para ulama. Seperti yang saya sebutkan, pelajaran-pelajaran dalam tafsir ini, itu saya sampaikan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak semuanya saya sampaikan. Karena ya kita menyebutkan beberapa saja yang pas dengan waktu kita dan kesempatan kita. Ya. Jadi banyak kitab-kitab tafsir yang menyebutkan di sana faedah-faedah tentang ayat. Di antaranya ya tafsir Al-Quran karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian juga tafsir Taisir Al-Karimir Rahman, fi tafsir Kalamil Mannan, ya, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Beliau menjelaskan setelah menjelaskan ayat secara global, ya, kemudian beliau di akhir hidayatul ayat, faedah dari ayat ini. Maka kita bisa membaca kitab-kitab tafsir dari para ulama tersebut sehingga lebih bertambah faedah-faedah yang bisa kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Bekasi. Ustaz, ada seseorang tokoh di Indonesia yang memposting video santri menutup telinga ketika mendengar musik di tempat umum. Lalu dia mengatakan itu ajaran yang salah. Bagaimana seharusnya kita menyikapinya? Mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ketika kita melihat sesuatu yang munkar, ya, yang munkar, yang jelas-jelas itu adalah munkar, yang tidak sesuai dengan kebenaran, ya maka kita menyampaikan nasihat. Karena agama ini nasihat. Ad-dinun nasihat. Ya, agama ini nasihat. Nasihat bagi siapapun. Termasuk kepada ya yang berkomentar atau memposting tersebut. Ya. Dan juga bisa nasihat bagi kaum muslimin yang mungkin akan membaca komentar tersebut. Ya, kita berikan nasihat.
Nasihat tentunya dengan nasihat yang baik. Kalimat yang mencerahkan, menjelaskan ya hakikat sesuatu. Kemudian juga tanpa ya harus menyebutkan hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan nasihat tersebut. Ya sebagian orang kadang mencela pelaku kemungkaran melebihi apa yang seharusnya disampaikan. Ya, mencela dari berbagai sisi. Padahal yang kita fokuskan adalah kalimatnya. Kita luruskan pemahaman yang salahnya, kita jelaskan kesalahannya, ya kemudian bagaimana sikap kita. Ya maka kita jelaskan bahwasanya ya para santri yang tidak mau mendengarkan musik tersebut berhak menjalankan syariat yang mereka yakini, yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar di negeri ini. Ya, pasal 29 ayat yang kedua dijelaskan di sana bagaimana negara ini menjamin kebebasan ya warga negara untuk menjalankan agamanya di Indonesia. Ya, bagi mereka yang berkeyakinan musik itu haram, harus kita hargai. Ya, kita hargai. Mereka menutup telinga, ya sudah. Justru ya, itu menunjukkan mereka lebih toleran dengan menutup telinga mereka, ya, daripada mereka yang memaksakan, ya, untuk mendengar apa yang tidak mereka sukai. Padahal bisa saja mereka meminta untuk mengecilkan atau mematikan, ya, musik atas keyakinan mereka, tetapi mungkin karena didasari rasa toleransi yang tinggi, menghargai yang tinggi kepada para panitia, kepada ya pengelola yang saat itu bertugas, sehingga mereka lebih memilih pribadi mereka saja yang mereka tutup telinganya. Tanpa harus berdebat, tanpa harus ya berbuat hal yang mungkin bisa merugikan. Bukankah ada kasus bagaimana ketika musik mengganggu tetangganya, tetangganya marah dan merusak alat musik tersebut? Betapa banyak di negeri ini orang-orang tidak toleransi. Ya, menyetel musik dengan sangat kerasnya. Sampai satu RT mungkin mendengar musik tersebut. Ada yang sakit, ada yang mau tidur. Di mana toleransi mereka? Dan itu tidak pernah disentuh oleh orang-orang ini. Sedangkan mereka yang ingin fokus menghafalkan Al-Quran, kemudian mereka menutup telinga mereka. Mengapa harus disindir dan dinyinyir? Ini adalah logika yang terbalik. Ya kita luruskan seperti itu. Kemudian kita harus menjelaskan bahwa seseorang yang berusaha menjalankan agama bukanlah radikal. Ya karena kemudian sebagian orang mengira ini adalah radikalisme dalam beragama. Ya, sampai segitunya harus menutup telinga. Sama seperti perkataan mereka, orang yang memakai cadar itu radikal. Bahkan orang berjenggot itu radikal dan seterusnya. Ya sehingga jika ada orang yang tidak mau mengukur jenggotnya disebut radikal. Betapa mudahnya tuduhan-tuduhan itu dilontarkan. Padahal negara ini menjamin kebebasan beragama. Di manakah ya keadilan yang didengung-dengungkan saat seseorang bebas menjalankan agamanya? Kenapa mereka tidak diberikan kebebasan ketika mereka ingin menjalankan syariat? Ya jadi kita luruskan pada permasalahannya tanpa membuat permasalahan yang baru. Dan hindari ya hal-hal yang bisa merusak diri kita dengan undang-undang ya pencemaran nama baik dan lain sebagainya, sehingga ya tujuan kita tidak tercapai, yang ada malah kerugian. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menjawab atas pertanyaan pemirsa. Itulah pertanyaan yang terakhir pada pertemuan kita pada hari ini. Mungkin sebelum kami tutup, ada ikhtitam yang ingin disampaikan oleh Ustaz. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fiikum jami'an, para pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Dari ayat-ayat yang kita bahas, khususnya berkaitan tentang beberapa karakter sifat orang munafik, ya, maka kita ya hendaknya khawatir. Khawatir ada sifat tersebut pada diri kita. Kita jangan selalu menunjuk orang lain. Jangan-jangan itu ada munafik. Jangan-jangan di sana ada munafik. Jangan seperti itu.
Yang pertama kali harus kita tunjuk adalah diri kita. Jangan sampai ada kemunafikan pada diri kita. Siapa kita? Ya, lihatlah bagaimana sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ahli surga yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, termasuk 10 yang dijamin oleh masuk surga. Beliau tetap khawatir ada kemunafikan. Beliau bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman, pemegang rahasia Rasulullah, yang di situ terdapat daftar nama orang-orang munafik. Apakah namaku ada di sana? Wahai Hudzaifah, kata Umar. Apakah namaku ada di sana? Ya. Seorang Umar bin Khattab merasa takut dan khawatir ada kemunafikan pada dirinya. Bagaimanakah dengan kita? Kita harus berlindung pada Allah dari kemunafikan. Kita harus menjauh dan menghindar dari sifat-sifat mereka. Ya. Jangan sampai kita mudah menuduh orang munafik, namun kita memelihara sifat-sifat itu pada diri kita. Naudzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang mungkin penutupnya. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Ya, kembalikan lagi kepada moderator. Jumpa lagi di kesempatan berikutnya, insyaallah. Jazakumullahu khairan atas ikhtitamnya. Wa barakallahu fikum kepada Ustadz yang telah menyampaikan materinya pada pertemuan pagi hari ini, sekaligus telah menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Ahsan TV. Dan kami juga mengucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa Ahsan TV yang telah setia menyimak kajian Ahsan TV di YouTube dan di siaran satelit. Baik, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. InsyaAllah di pekan selanjutnya di hari Kamis pukul 9.00 waktu Indonesia Barat kita akan berjumpa kembali insyaallahu ta'ala dalam pembahasan Tafsir Al-Muyassar. Dan yang terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon izin apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf atas kekurangannya. Baik, kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.